Kemudian saya share. Baik, udah kelihatan ini. Sudah, Pak. Nah, saya buat matrik A. Ini saya improvisasi, ini saya nggak tahu bikin matriknya ini yang kira-kira ranknya berapa itu ya. Saya buat matrik A, berapa? 3 kali 3 aja ya. 3 kali 3. Bentar. 3. Cara ngitungnya aja ini yang penting ini. Atau matrik G aja dulu tadi, matrik G aja dulu. Matrik G aja dulu. Ya G dulu, baru nanti ini. Tadi matrik apa tadi namanya matrik G? Coba tolong didektekan tadi siapa yang tanya tadi? Matrik G tadi ya yang dihitung ini, yang di keterangan tadi. Matriknya Ya, apa tadi? tunggu dulu Pak, saya buka dulu. Iya. Baris pertama berapa? Tunggu. Mana ya? Nah iya benar, matrik G. Baris pertama 010. 0 gini ya. Ya, Terus baris kedua 023. 023. Terus baris ketiga 004. 004. Oke, baik. Matrik G. Tentukan pangkat ya, pangkat matrik G. Jadi menentukan patah. Oke. Ini langsung cara ngitungnya aja. Dan teorinya nanti ada baca tadi teorinya yang ini yang kalau berdasarkan definisi agak rumit cara ngitungnya aja. Tentukan pangkat matrik G atau tentukan PG gitu ya. Kita nyatakan jawab gitu ya. Jawab. Ini. Baik, langkah apa yang Anda lakukan? Ya, berarti langkah pertama ya kita copy aja PG ini. Tuliskan ulang. Nah, kemudian kita ekuivalenkan. Ingat, pertemuan pekan yang lalu saya menerangkan bagaimana menyelesaikan SPL kemarin kan? Mudah-mudahan masih ingat. Menyelesaikan waktu keterangan yang terakhir, ya. Nah, cara ini ekuivalenkan G sampai terbentuk kayak kemarin, kayak mencari penyelesaian SPL kemarin. Jadi mengenolkan ini, mengenolkan baris ini. Tapi syaratnya di ujung pertama ini harus tidak nol gitu. Syaratnya di ujung pertama ini tidak nol. Nah, pangkat matrik itu tidak berubah terhadap ekivalen, tetapi kalau terhadap menghitung determinan berubah. Matrik itu tidak berubah ketika valen. Baik, coba kita lihat. Ini nah karena ini sudah tidak nol, maka kita copy ini, kita ingin mengenolkan yang baris 2 acuannya ini. Nah, karena ini semuanya nol, jadi tidak ada yang harus dinolkan kan. Jadi kemudian acuan berikutnya adalah di sini. Acuan berikutnya di sini. Di 2 ini. Atau mungkin di sini ini bisa ditukar. Ini kalau mau ditukar supaya gampang. Nih. Jadi ini kalau mau ditukar. Jadi ini, tapi kalau ini sudah langsung juga nggak apa-apa sih. Ini kan langsung nggak apa-apa seperti ini. Nah, ketika sudah sampai di sini, itu maka kita tentukan. Nah, ini sudah nol, ini sudah bentuk segitiga atas sebetulnya ini. Sebentar. Ini kita nolkan dulu. Sebentar. Ini pangkat matriknya itu adalah, bentar dulu. Rumit kalau menggunakan itu. Dikalikan matriks segitiga atasnya ini tidak nol nih. Bentar. Oke, gini aja supaya ini
ini menggunakan cara yang lain ya. Ini nggak kelihatan sebetulnya kalau karena penyebabnya di sini adalah semuanya nol. Di sini semuanya nol. Kalau kita nolkan yang baris kedua itu adalah mengacu di sini itu akan menjadi mengenolkan ini jelas tidak akan berubah, ini akan menjadi dikalikan min 2 dan 2 adalah akan menjadi 0 ini menjadi 0 nggak masalah. Kemudian ini menjadi 3. Ngerti Mas ya? Jadi kita sebetulnya acuannya cuma di sini aja karena ini sudah 0. Jadi karena ini sudah 0 maka kita mengenolkan dengan acuan 1 ya, dengan acuan 1 kemudian ini kita nolkan. Kita nolkan. Nah, karena ini sudah 0 maka kita tinggal mengenolkan 2. Mengenolkan 2 itu berarti apa? Mengalihkan min 2 baris pertama dikalikan dengan 2, ditambahkan dengan 2. Jadi baris pertama saya kalikan 2 ditambahkan ke baris 2. Coba. Kalau ini sudah nggak berubah dikalikan berapapun. Ini saya kalikan dengan min 2 ditambah 2 adalah 0. Ini saya kalikan min 2 tambah 3 adalah 0 tetap. Baik. Jadi ini sudah jangan diperhitungkan lagi, ini sudah tetap ya. Jadi kita fokusnya di sini. Nah, sekarang kita di sini yang terakhir ekuivalennya. Jadi acuannya 1 ya, sekali lagi acuannya 1 mengenolkan ini sudah 0, tidak perlu dinolkan lagi. Nah, sekarang ke acuannya di sini. Acuannya 3 mengenolkan 4. Berarti dikalikan berapa itu? Berarti kalau acuan 3 mengenolkan 4, atau kalau mau dikasih keterangan itu berarti E. 3X ditambah 4. Jadi dikalikan, kalau mau menghitung ya, supaya mengenolkan 4 itu sebetulnya apa, walaupun ini sebetulnya tidak berpengaruh. Itu Anda bisa menyelesaikan berapa sih? 3X dikali 3X ditambah 4 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa itu? Coba saya tuliskan di sini ya, di bawahnya ini nanti saya hapus. Izin jawab. Berapa? K-nya atau X-nya atau K? Jadi 3X gini kan? 4/3. Nah, berarti min 4/3, betul. Jadi tapi kalau yang bingung jadi 3X ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 4/3. X-nya sama dengan min 4/3. Min 4/3. Nah, ini cara ngitungnya. Nanti kalau ingin mengenolkan, misalkan udah bingung, jadi dikalikan ini dikalikan min 4/3, kemudian tambah 4. Kali 4/3 min 4 0 kan? Udah selesai ini sama dengan 0. Udah selesai. Nah, ketika kita sudah ini, perhatikan. Berarti kita sudah bentukan, ini sudah selesai, kemudian ini sudah selesai, maka ini adalah PA sama dengan, berarti pangkat matrik A, PG, kesimpulan, jadi PG. Ntar saya bikinin contoh lain ya. Ini kan yang dari ini. Maka PG sama dengan banyaknya baris yang tak nol. Baris tak nol itu adalah yang dikatakan baris nol itu kalau semua unsurnya nol. Jadi ini baris ini tak nol, ini tak nol. Baris ketiga ini baris nol. Ini baris tak nol. Kenapa baris tak nol? Karena ada unsur yang tidak nol. Ini juga baris tak nol, ada unsur. Nah, total banyaknya baris yang tidak nol adalah sama dengan 2. Jadi PG sama dengan 2. Baik, ini yang rangkuman dari soal tadi. Jadi kalau ini 0, ini nggak usah diperhitungkan, jadi acuannya di sini. Sekarang saya buat lagi, contoh lagi. Ya. Punten, Pak. Ya, ada pertanyaan? Bisa minta tolong, Pak, diulangi yang pengenolan 4 tadi, Pak. Iya. Pengenolan 4. Jadi ini dikalikan berapa supaya ini sama dengan 0 kan? Supaya ini mengenolkan 4 kan? Jadi 3 dikalikan berapa supaya kalau ditambahkan sama dengan 4 ya. Tadi saya kasih keterangan, ini keterangannya adalah kalau mau ngitung 3 kalikan berapa, kalau ditambahkan 4 sama dengan 0, berarti 3 kalikan. Jadi ini hitungnya, ini tadi saya hapus ya. 3X plus 4 sama dengan 0.
JHJ, X-nya sama dengan min 4/3. Min 4/3. Jadi artinya di sini supaya ini 0, maka baris kedua saya kalikan dengan min 4/3 ditambahkan ke baris ketiga. Nah, min 4/3 kali 0 tambah 0 ya tetap 0, karena kalau itu kalau sudah 0 sudah tidak akan pernah berubah. Min 4/3 kali 0 tambah 0 ya tetap 0. Min 4/3 kali 3 tambah 4 sama ditambahkan dengan 4 sama dengan 0. Jadi min 4/3 kali 3 kan menjadi min 4. Min 4 tambah 4, 0. Udah selesai. Jadi ketika ini proses terakhirnya adalah berusaha untuk nah, ini yang kita sebut dengan bentuk eselon baris. Jadi nah kalau kebetulan kalau di sini hitungannya adalah mulai dari kolom kedua karena kolom pertama sudah 0 semua. Jadi ngitungnya mulai dari kolom kedua. Jadi kolom kedua dengan acuan 1 mengenolkan berikutnya, dengan acuan 1 mengenolkan berikutnya. Nah, kebetulan di sini yang ini sudah 0 berarti tinggal menolkan 2. Jadi dikalikan dengan min 2 di sini. Kan min 2. Baik, supaya ini kita ambil contoh yang lain ya. Ambil contoh yang lain. Ambil contoh lain, nah, saya buat contoh soal. Tentukan pangkat matrik, ini sebut aja A matriknya. 3 kali 3. Ini jangan 0 lah. Ini misalkan acak aja 1, 2, min 1 misalkan. Kemudian yang ini adalah 2, 1, ini adalah 2, 1, sebut aja 2 misalkan ya. Nah, kemudian ini adalah min 1, 1 misalkan. 1, kemudian ini adalah sebut aja min 3. Tentukan pangkat matrik A. Gimana caranya? Ya seperti tadi. Jadi kita copy ini A. Nah, kalau tadi semuanya 0, jadi kalau sekarang mulai dari baris kita mulai dari baris pertama. Baris pertama mengenolkan ini. Jadi saya copy. Berarti ini saya kosongin dulu. Jadi yang berubah adalah baris. Ya udah ini dikosongin aja lah dulu ya. Atau dikosongin dulu lah, dikosongin dulu. Nah, ini apa artinya? Jadi dengan acuan kolom pertama yang paling atas mengenolkan ini. Berarti dikalikan berapa ini supaya ini 0? Dikalikan min 2. Jadi 1 dikalikan min 2 tambah 2, 0. 2 dikalikan min 2 adalah min 4. Ditambah 1 adalah min 3. Terus ini dikalikan min 2. Kalikan min 2 berarti berapa? 2 tambah 2 itu berarti 4. Sambil tolong nggak dikoreksi jika salah. Nah, yang ini supaya ini 0 berarti dikalikan 1 ditambah ini. Ya kan? Jadi X-nya 1. 1 X ditambah min 1 adalah berarti X-nya 1. Atau dengan kata lain, baris pertama ditambah dengan baris ketiga. Jadi 1 ditambah min 1 itu adalah 0. 2 ditambah 1 itu adalah 3. Kemudian ini min 1 ditambah min 3 adalah min 4. Nah, kemudian maka berarti berikutnya berapa ini?
Nah, setelah itu copy lagi. Baris kedua sudah, baris pertama sudah selesai. Baris kedua sudah apa? Baris pertama sudah selesai. Baris kedua sudah selesai, berarti kita mengosongkan, mengenolkan ini, mengosongkan 4. Kan? Kayak kemarin, jadi yang pekan lalu. Jadi acuannya ini mengenolkan ini. Jadi acuannya ini mengenolkan ini. Maka kita lihat berapa pangkat matriknya. Berapa pangkat matriknya. Baik, kita ambil contoh. Berapa pangkat matriknya? Ya udah. Kita berarti dikalikan berapa ini? Tetap dikalikan 1 ditambah 3 sama dengan 0. Artinya berarti dijumlahkan aja. Baris kedua dijumlahkan dengan baris 3. Dengan kata lain, baris kedua dikalikan 1 ditambah dengan baris 3. Berarti ini kalikan 1 ditambah 3 adalah 0. Ini kalikan 1 ditambah min 4, berarti ini juga 0. Selesai. Kesimpulannya PA juga sama dengan 2. PA sama dengan 2. Nah, kalau bagaimana yang PA sama dengan 3? Ya, Pak, kita lihat. Kalau misalkan ini kita copy lagi, ini kan cepat ini. Saya ganti B ya, nanti saya ganti B. Supaya ini contohnya supaya lengkap. Jadi berbagai macam contoh ya. Ini saya definisikan matrik B. Ini saya ganti aja dengan apa? Baik, ini saya ganti dengan 2 gitu aja udah, supaya agak rumit ya, supaya agak rumit. Supaya agak rumit. Jadi saya ganti itu. Kemudian ini adalah saya ganti dengan ya. Udah tetap aja min 1. Jadi saya ganti cuma 2 ini. Apa yang terjadi? Ini B. Ini penghitungannya rumit kalau yang ini ya, tapi mudah-mudahan kalau ujian nanti nggak rumit. Yang ini ya rumit. Penghitungannya rumit. Coba sekarang dikalikan berapa ini? 3. Ini agak rumit, penghitungannya agak rumit karena ini secara acak tadi saya, kalau yang tadi kan saya pilihkan untuk supaya bilangannya mudah. Jadi ini bisa Anda langsung menolkan ini kalau Anda mau. Jadi kalau Anda mau, pengalinya menjadi rumit ini. 2 mengenolkan 3. 2 mengenolkan 3. Rumit. Supaya nggak rumit, maka sebaiknya Anda gunakan OBD 1. Jadi digunakan OBD 1 dulu. Jadi Anda tukar dulu nggak masalah. Coba, rumit karena kalau 2 mengenolkan 3 itu berapa? 2X ditambah 3. Sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 3/2 kalau nggak salah ya. Min 3/2. Nah, 2 mengenolkan min 1. Berarti X-nya berarti 2X ditambah min 1 sama dengan 0. Berarti X adalah setengah. Jadi X dikalikan setengah tambah 1. Jadi ini pengalinya setengah. Ini mainnya menjadi pecahan semua. Ini mainnya menjadi pecahan semua, menjadi rumit. Nah, sekaligus berarti supaya tidak main pecahan, maka Anda bisa menukar dulu. Menukar dulu. Ini saya taruh di baris pertama. Tidak masalah, karena kita OBD itu ada 3 jenis kan. Menukar baris, mengalihkan suatu baris dengan K, menambah suatu baris dengan ini, operasi baris dasar. Jadi saya tukar, jadi ini saya letakkan baris ketiga, saya letakkan di baris kedua untuk membentuk eselon baris reduksi. Dalam menghitung rank tidak masalah ini nanti. Nah, sedangkan ini saya taruh di baris kedua. Kemudian ini saya taruh di baris ketiga. Nah, kalau sudah sini, kita tidak main pecahan lagi. Jadi artinya ditukar, menukar baris. Jadi ini ditempatkan baris ketiga ditaruh di baris pertama, baris 1 ditaruh di baris kedua, sedangkan baris kedua ditaruh di baris ketiga. Masalah menukar baris itu berarti OBD yang jenis 1. Nah, baru kita terapkan OBD jenis 3. Kita tidak main pecahan lagi di sini. Min 1 mengenolkan 2. Ini tetap
Jadi ini saya copy tetap. Kemudian ini 0, kemudian ini dalam keadaan kosong dulu. Ini yang akan kita isi. Jadi baris pertama tetap mengenolkan 2. Dikalikan berapa ini supaya mengenolkan 2? Dikalikan 2, ya kan? Ini kalikan 2 tambah min 1 kali 2 ditambah 2, 0. Ini dikalikan 2 ditambah 2, berarti 4. Ya. Sambil diperiksa ini ya. Jadi kalikan 2 berarti min 6 tambah 1 adalah min 7. Nah, sedangkan ini dikalikan dengan, sorry, coba saya cek lagi ya. Dikalikan 2 ditambah 2 adalah 0. Dikalikan 2 ditambah 2 adalah 4. Dikalikan 2 adalah min 6 tambah 1 min 7. Sudah benar. Sekarang ini dikalikan 3. Ini kalikan 3 ditambah 3, 0. Dikalikan 3 tambah 1 adalah 4. Terus dikalikan 3 ditambah berapa tadi? Kalikan 3, 9. Berarti min 7 juga ya. Wah, ini ranknya 2 lagi. Ini saya nggak suka ranknya 2 lagi. Ranknya jangan 2 lagi nih. Saya ingin ranknya 3. Ini ranknya 2 lagi. Kalau 7 ranknya 2 lagi. Saya ganti soalnya nggak enak ini soalnya. Ya juga lagi. Saya ganti aja ini dengan dengan 2 aja lah. Ini saya ganti dengan 2 ya. Saya ganti dengan 2 berarti saya ulangi baru. Ini ranknya 2 lagi ini nanti. Karena 7. Ini saya ganti dengan 2 aja. Berarti ini saya ganti dengan 2. Berarti ini berubah menjadi 2. Kan? Benar kan? Yang ini tetap. Supaya nanti kita masa 3 kali ranknya pangkat matriknya semuanya 2 terus. Nama lain pangkat itu rank ya. Saya lebih suka nyebut rank karena lebih singkat. Rank itu peringkat, atau Bang. Ranking itu berasal dari kata ranking. Jadi ini 2 berarti coba kalau sekarang berarti kalikan 2 0, kalikan 2 0, kalikan 2 4, kalikan 2 ditambah 1. Nah, sekarang menjadi min 3. Sekarang menjadi min 3. Nah, kemudian yang ini kalikan 3. 0 kalikan 3 itu menjadi 3, 4 kalikan 3 8 ya. Ya kan? Dikalikan 3 kan? Kalikan 3 tambah ini tambah 2 8. Nah, kalau sekarang udah enggak. Yang terakhir berarti ini berarti di sini mengenolkan 4. Berarti ini adalah ini sudah selesai karena kita akan membentuk eselon baris. Yang ini sudah selesai, sudah dinolkan, tinggal 4 mengenolkan 4. 4 mengenolkan 4. Nah, ini dikosongin dulu karena terakhir nih. 4 mengenolkan 4 berarti dikalikan min 1 kan? 4 kali min 1 tambah 4 0. 3 kali min 1 3 tambah 8 adalah 11. Nah, kesimpulannya berarti PB sama dengan 3. PB sama dengan. Baik, gitu. Jadi ini ada pertanyaan dari ini? Pertanyaan? Nah, ini pun bisa digunakan untuk menghitung determinan ya. Ini bisa. Jadi kalau ingin tahu determinan B dijamin tidak akan sama dengan 0. Ya. Kalau ini misalnya ini tentukan pangkat matrik B sekaligus determinan. Determinannya itu tinggal positif atau negatif. Tinggal ini. Determinan B itu diperkirakan plus minus. Bisa negatif, bisa positif. Nanti kita lihat. Oke, bentar nanti kita tunjukkan ya. Determinan B itu adalah berarti menurut yang di teorinya tadi 44 kali min 1 berarti min 44, tapi plus minus kita lihat. Saya lihat determinan B.
Nah, ini nggak ditanyakan determinan. Jadi kalau dari urean ini kita bisa menentukan determinan B. Oke. Det P. Sekaligus menentukan determinan ini. Kalau yang kedua sebelumnya itu determinannya dijamin 0. Determinannya dijamin 0. Yang determinan G, determinan A yang sebelumnya 0. Determinan B itu sama dengan berapa? Determinan B sama dengan determinan dari, nah ketika ini kan berubah menukar baris kan. Ini ada berapa kali pertukaran ini. Jadi baris pertama dipindah ke baris 1. Berarti negatif. Jadi ini dipindah ini. Kemudian yang baris kedua ditaruh baris ke, ini ditaruh di 2, pindah. Atau gini aja, apa? Jadi kalau determinan B itu adalah gini. Determinan B sama dengan det. Ini, saya jelaskan ini. Determinan B sama dengan determinan, saya tukar baris pertama dengan, berarti kalau ditukar menjadi negatif. Determinan B sama dengan determinan, udah saya hilangin aja satunya. Determinan B sama dengan determinan, yaitu dalam konteks ini saya taruh di baris pertama. Berarti karena menukar baris ya. Sedangkan baris ke ini, baris kedua. Apa yang saya lakukan? Yaitu baris pertama, kalau menghitung pangkat tadi tidak berpengaruh, tapi begitu determinan baru berpengaruh. Ini sama dengan ditukar. Jadi ini ditukar dengan ini. Ditaruh di baris pertama, yang ini taruh di baris kedua. Maka ketika menukar baris, maka determinannya menjadi negatif. Ingat di teorinya, itu ada di teorinya di awal ya. Nah, sekarang ini saya tukar dengan ini, maka negatifnya menjadi hilang lagi. Oke. Berarti negatif jadi hilang lagi karena saya menukar ini, sekarang saya taruh di baris kedua. Guys, lupa ini apa yang saya lakukan tadi. Ulangi lagi. Jadi negatif dikalikan negatif lagi. Ketika dikalikan positif. Kenapa ya negatif? Karena saya akan menaruh baris 3 di baris kedua, sedangkan baris kedua ditaruh di baris ketiga. Jadi ini tukar, maka yang semula negatif kita negatifkan lagi. Jadi kalau yang pertama itu karena ini saya taruh di sini, kemudian ini taruh di kedua, maka determinan B sama dengan determinan ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di sini nih. Nah, determinan itu otomatis sama dengan, nah kalau ini OBD-nya adalah OBD yang jenis ketiga. Kalau OBD jenis pertama itu ketika menukar baris dinegatifkan determinannya, tapi kalau OBD 3 tidak berubah. Jadi kalau ini, jadi metode eselon baris itu kita terapkan di sini. Nah, di sini itu sama dengan determinan, otomatis sama dengan determinan terakhir. Karena ini berubah menjadi ini, maka itu adalah jadi karena ini ke sini adalah menggunakan OBD jenis ketiga, maka determinan ini sama dengan determinan ini. Nah, sedangkan determinan yang terakhir itu, berarti ya, nih apa? Sorry, salah tadi saya ini. Determinan ini sama dengan determinan yang terakhir. Oke. Ini, ya, determinan ini sama dengan determinan ini otomatis karena ini hasil OBD jenis ketiga, gitu, jenis ketiga. Sehingga di sini determinannya adalah -1 perkalian diagonalnya. Nanti lihat di teorinya ya, perkalian diagonal. Jadi ini adalah -1 kali
4 ya. Min 1 kali 4 kali lagi 11. Nah, maka hasilnya adalah minus, determinannya adalah minus 44. Determinan ini adalah, determinan B adalah minus 44. Jadi, seperti dugaan saya awal, determinannya adalah. Jadi, kalau sudah ini, maka kita dapatkan. Baik, itu kita nanti aja dulu sih Pak. Sorry. Kita tutup share-nya. Kita balikkan lagi share yang tur yang pertama. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Itu sudah panjang lebar saya menerangkan pangkat matriks, saya kaitkan dengan determinan. Jadi intinya tadi usahakan dengan eselon baris itu semuanya 0, kemudian ini. Ya. Ini sifat yang terakhir tadi, sifat yang terakhir. Jadi determinannya tadi yang sifat terakhir. Kalau sudah sampai ke bentuk matriks diagonal, maka coba sifat dengan OBD sifat-sifat determinan ya. Nah, ini kalau sudah sampai ke ini, kita menerapkan yang ini tadi ya. Jadi kalau sudah sampai ke ini, maka perkalian diagonalnya. Itu yang saya contohkan di terapan terakhir. Jadi menghitung determinan pakai OBD. Ini lebih rumit contohnya karena determinannya ini. Jadi ini diarahkan ke matriks segitiga atas atau diarahkan ke bentuk eselon tadi ya, eselon baris. Diarahkan bentuk eselon sehingga terbentuk matriks diagonal utama. Nah, sehingga perkalian matriks diagonal utama. Tapi kalau ketika dibentuk menjadi matriks diagonal, matriks segitiga atas, ada nolnya, maka determinannya dijamin 0. Determinannya sama dengan 0. Baik, itu silakan kalau ada pertanyaan lain. Waktunya udah hampir habis. Satu kali ke pertanyaan lagi. Punten, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Eselon baris itu maksudnya yang gimana, Pak? Yang 03 di bawah itu, Pak? Atau bagaimana? Eselon baris, bentuk eselon baris ya seperti yang saya lakukan tadi. Jadi berpusat. Jadi ini ya bentuk eselon barisnya seperti ini. Yang seperti yang saya lakukan tadi. Jadi dari ini kemudian mengenolkan ini. Terus dari kolom kedua di sini mengenolkan ini. Kemudian dari sini kemudian mengenolkan ini. Ini kalau ini berapa kali? Ini dari pusat di sini mengenolkan ini asalkan ini tidak nol. Tapi kalau semuanya nol ya apa boleh buat. Jadi dari kolom pertama asalkan ada unsur tak nolnya di kolom pertama, maka unsur tak nol itu akan mengenolkan yang berikutnya. Setelah itu selesai, kemudian kita di sini posisinya. Kemudian pusatnya di sini, asalkan di sini ada unsur tak nol, di bawahnya ini ada unsur tak nol, maka ini tak nol mengenolkan ini. Nah, jadi kalau ini ya, ini berubah menjadi ini. Setelah itu 3 mengenolkan ini. Setelah itu baru ini selesai, pusatnya di sini. 2 mengenolkan 1. Nah, selesai. Nah, inilah yang kita sebut dengan bentuk eselon baris dari C. Oke. Contoh lagi, kalau contoh lagi yang tadi itu yang sudah saya contohkan tadi. Bentar nanti saya buka lagi lah, karena kalau Anda harus jelas dulu tentang itu. Ini contoh lain. Kalau ini enggak, ini bentuk inverse matrix ya. Nah, ini terbentuk bentuk eselon baris. Kalau ini harus ditukar dulu ini ketika. Baik, cara mencari, nah ini bentuk eselon baris ini sudah bentuk eselon baris. D ini sudah bentuk eselon baris karena semua nolnya ada di bawah. Sehingga D ini ranknya adalah atau pangkat matriksnya adalah 2. Nah, ini juga bentuk eselon baris. Jadi ini terakhir 3 mengenolkan yang bawah terakhir. Nah, kalau ini maka pangkat matriksnya 3. Jadi mengenolkan yang paling bawah. Kalau ini bukan eselon baris, ini harus dinolkan dulu yang berikutnya ini. Ya, bentuk eselon baris itu yang baik. Kita lihat sekarang
karena Anda tanya eselon baris, berarti saya balik lagi ke contoh yang tadi. Punter Pak, yang di situ tadi Pak. Yang Saya mana? paham yang barusan Bapak tampilkan. Nih. Nih, ya. Ya ini. Nah, yang H sama G itu Pak. Itu kan katanya H sama contoh. G Ya katanya tadi kan harus 0 semua di bawahnya itu Pak. Itu tidak kan harus ada. nol semua, nggak harus nol semua. Berusaha untuk mengenolkan sampai berakhir terakhir ya. Ini 3 mengenolkan. Jadi sampai terakhir kalau ini 0 berarti bisa tidak termasuk. Tidak termasuk. Tidak harus 0 semua eselon baris itu. Berarti Pak kalau udah mentok nggak bisa dijadikan 0 berarti udah sampai situ. Udah selesai sampai situ. Jadi kalau ini ya, saya contohkan yang tadi, yang mana? Nah, jadi yang penting adalah usahakan untuk apa yang 4 tadi, yang paling 4 tadi mana itu? Nah, ini ya. Nah, ini. Ubahlah ini menjadi eselon baris. Apa langkah pertama? Coba perhatikan ini aja. Kita berangkat dari kolom pertama, dilihat adakah kolom pertama yang unsur yang tidak 0. Kalau semuanya unsur 0 ya selesai, kita akan masuk di kolom kedua. Tapi kalau masih ada unsur tidak 0, tukarlah barislah. Jadi tukarkan baris itu di baris-baris itu sedemikian sehingga pojok kiri atas ini ada tidak 0. Nah, ketika ini tidak 0, maka itu digunakan untuk mengenolkan yang di bawahnya. Jadi kalau semuanya unsur 0 selesai, kita akan masuk di kolom kedua gitu. Tapi kalau kolom pertama ada unsur tidak 0 dan unsur pertamanya 0, itu tukar dulu. Ditukar dulu sedemikian sehingga nah, kebetulan karena C11 itu sudah tidak 0, maka ini digunakan untuk mengenolkan berikutnya. Caranya ya kayak tadi, berkaitan mengenolkan ini. Berikutnya, setelah ini terbentuk, nah pusatkan perhatian di sini. Ketika ini sudah 0, maka kita di kolom kedua sekarang, mengenolkan yang di 2 baris berikutnya. Nah, kemudian kita sudah peroleh ini, berarti pusatnya di sini. Ini digunakan untuk mengenolkan ini. Kalau ini sudah selesai, kita ini sudah selesai. Nah, biasanya ketika ini sudah selesai, kalau ini bisa jadi 0, bisa tidak 0. Kalau ini tidak 0, ya berarti tidak 0. Nah, ketika ini tidak 0, ya itulah yang menentukan ranknya. Ini berarti pangkat matrik dari C itu adalah 4 di sini. Kalau ditanya pangkat matrik dari C, ya, pangkat matrik dari C di sini 4. Kalau ditanyakan determinannya, ya udah perkalian ini. Jadi tidak harus semuanya 0, nggak mesti semuanya 0. Ya ini untuk bandingkan, makanya untuk bandingkan tadi yang saya lakukan ya, saya lakukan nanti. Yang saya lakukan tadi adalah menghitung pangkal tadi. Saya buka lagi ini. Contoh 1, sebetulnya saya ingin mengubah matrik G untuk menentukan pangkat matrik dari G. Itu adalah saya lakukan, saya bentuk, saya ubah G menjadi bentuk eselon baris. Nah, coba G. Saya telusuri. Kolom pertemuan semuanya 0. Berarti tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita masuk ke kolom kedua. 1 digunakan untuk mengenolkan baris berikutnya. Baris ketiga sudah 0, tidak perlu. Berarti kita tinggal mengenolkan 2 menjadi 1, 0, 0. Ketika ini sudah selesai, kita masuk kolom ketiga. Tapi acuannya sekarang turun 1 baris. Nah, kebetulan 3 ini tidak 0, maka 3 digunakan untuk mengenolkan 4. Ya udah selesai ini mengenolkan 4. Jadi baris terakhir sama dengan 0. Ya. Nah, dah begitu ini, maka kita simpulkan bahwa PG sama dengan 0. Kalau ditanya berapa determinannya? Determinan G itu dijamin 0. Determinan G kan 0 kali 0 kali 0. Kalau ini. Jadi ini. PG sama dengan 2. Nah, yang ini juga. Contoh yang ini. Jadi, nah 1, nah ini kebetulan udah 1 ya. Udah tidak 0, itu bisa digunakan untuk mengenolkan berikutnya. Jadi ini berubah menjadi ini, yaitu 1 mengenolkan 2 dan min 1. Caranya yang tadi itu. Nah, sehingga kita masuk di kolom kedua. Sekarang pusatkan 3. 3 mengenolkan ini. Ketika min 3 mengenolkan 3, ternyata yang ini juga ikut-ikutan 0. Ya udah selesai. Selesai. Nah, kita dapatkan baris terakhir itu adalah 0. Ini kebetulan yang terakhir 0.
Maka PA juga sama dengan 2. Sekarang bandingkan dengan PG. PG saya ubah ke bentuk eselon baris. Tetap seperti tadi. Yaitu, nah, karena ini sudah tidak 0, maka bisa mengenolkan ini. Tapi kalau 3 mengenolkan 2 kan main pecahan kita. Nggak mau kita rumit. Kebetulan kita punya unsur min 1, maka min 1 itu saya naikkan dulu dengan cara ditukar kan. Min 1 dinaikkan dulu. Yaitu artinya kita bisa melakukan pertukaran. Yaitu baris 1 ditaruh di baris ketiga, atau baris 1 taruh baris ketiga, atau sama saja baris 1 ditaruh baris kedua, kemudian baris 3 ditaruh baris 1, kemudian baris 3 ditaruh baris. Melakukan 2 kali operasi baris dasar. Sehingga kalau nanti dihitung determinannya tidak akan berubah, karena saya melakukan 2 kali operasi baris dasar. Jadi ini kenapa saya tukar dulu? Ya karena kalau kita main 1, ini menjadi mainnya bilangan bulat semua nanti. Nah, berarti sekarang min 1 mengenolkan 2 dan 3 sekaligus. Jadi ini mengenolkan 2 dikalikan min 2, sehingga kita peroleh ini. Dikalikan min 3, 0. Nah, kemudian yang terakhir, nah sekarang ini mengenolkan ini. 4 mengenolkan 4, berarti kalikan min 1 tambah 4. Kalikan min 1 ditambah 8, berarti 11. Selesai. Nggak ada lagi yang bisa dilakukan kan? Mau menolkan apa? Kita pusatnya di sini, di baris berikutnya sudah habis. Jadi indikatornya ketika baris berikutnya sudah habis, kita tidak perlu dinolkan lagi, ya berarti ini terakhir kan? Nah kebetulan ini diperoleh tidak 0. Nah ketika diperoleh ini tidak habis, maka kita simbolkan rank B adalah 3, karena ketiga-tiganya tidak 0. Nah kalau yang tadi yang pertama kan baris ketiga 0. Baris ketiga tidak 0. Nah, makanya kita tentukan bahwa PB sama dengan 3. Sekaligus kita bisa menentukan determinannya kalau ini. Ini apa bonusnya. Kita bisa bahwa dengan mengubah ke eselon baris dan ternyata kita terbentuk matriks segitiga atas, maka determinan B itu adalah sama dengan determinan ini. Determinan ini adalah perkalian diagonalnya. Yaitu adalah minus 44. Tapi B itu sendiri hasil pertukaran 2 kali, jadi tetap, tandanya tetap. Kalau seandainya tadi B ke sini itu menghasilkan pertukaran 1 kali, ya berarti menjadi minus 44 dinegatifkan lagi. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, sebelum saya tutup, bentar saya share lagi dulu, yang balik lagi ke nggak bisa share ya. Oke, balik lagi sini. Saya beri arahan dulu sebelum saya tutup ini. Udah kelihatan ini? Sudah Baik, terlihat, berarti Pak. Anda ini mudah. Nah, sedangkan yang ini ada pertanyaan 3, tentukan determinan. Sebaiknya Anda gunakan definisi dan sifat-sifat determinan kalau ini. Kalau menghitung inverse, Anda sudah tahu. Jadi Anda kayak kemarin. Jadi ini A ini digandeng dengan matriks identitas. A ubahlah menjadi matriks identitas, maka yang matriks identitas berubah menjadi inverse-nya. Kalau pangkat matriks ya seperti itu tadi. Kalau Anda ingin pangkat matriks, ingin menentukan pangkat matriks, jadi Anda bisa tentukan ini. Jadi 1 menolkan berikutnya, kemudian ini menolkan berikutnya, sampai terakhir di sini menolkan. Setelah selesai, hitunglah berapa banyaknya baris yang tak 0. Nah, ini sudah ada di contoh. Jadi berdasarkan sifat-sifat determinan, kalau misalkan kita menghitung determinan ini, itu berarti apa, seperti apa rumusnya sudah ada itu. Ini 3 kali operasi. Ingat, jadi kalau operasi determinan itu jika dilakukan OBD 1 kali pertukaran harus dinegatifkan determinannya. Kalau OBD yang tingkat 3, yang ketiga tidak mengubah nilai determinan. Jadi matriksnya diubah dengan menggunakan OBD 3, tidak berubah. Tapi kalau tipe 1 berubah. Kalau tipe kedua juga berubah, yaitu dikalikan dengan K. Tapi ini saya lihat teorinya. Jadi ini tidak terlalu sulit, Anda tinggal kalkulasi.
Baik, itu sekaligus setelah selesai pengarahan, kemudian saya tutup. Silakan besok responsi dan Anda latihan dulu. Besok kalau masih ada pertanyaan, besok akan saya jelaskan itu tadi. Tapi Anda harus menyelesaikan dulu, kemudian di-upload di LMS ya, tugas kelompok itu. Dan semua harus terlibat itu ya, karena untuk kepentingan diri sendiri. Kalau hanya satu orang yang menyelesaikan, Anda tidak mendapatkan hikmah nanti. Semua terlibat menyelesaikan. Sehingga nanti kalau ketika saya menerangkan besok, kalau ada yang ditanyakan, kalau nggak ada ditanyakan ya sudah selesai, kita tidak lakukan responsi. Maka saya ingin pancing ada pertanyaan nggak besok. Baik itu, kemudian ya sekaligus karena waktunya sudah habis, langsung saya tutup sekalian. Baik, saya tutup diskusi materi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.